Oke, selamat datang di channel saya DH Herdiana. Ya, kali ini kita bahas sedikit IHSG, bahas Antam, bahas SMRA ya. Jadi kita lihat pertanyaannya ini pasti gimana IHSG mantul udah kuat apa belum? Nah, pasti banyak pemikiran itu di kepala kalian. Kenapa tiba-tiba ditarik di closing ya? Kalau kita lihat menggunakan Fibonacci seperti kemarin ya, ini area Fibonacci harmonik. Dia close di area Fibonacci harmonik. Kita lihat seperti ini. Nah, di sini aduh, ini belum terlalu atas ya. Closingnya ini kurang sebenarnya nih. Closingnya tuh harusnya di atas 599 di sini. Ya, jadi ini masih terlalu bawah, semoga besok ngangkat lah. Ini tipis-tipis banget. Tapi ini ekor udah bagus menurut saya. Ekor-ekor panjang seperti itu biasanya bisa bawa pantulan naik ke arah atas ya. Jadi kalaupun besok naik, kita masih harus ingat skenario tanggal 6. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Ini bisa saja dia naik lagi besok, bisa, kenapa enggak. Dan itu bisa jadi setelah itu mungkin kepentok lagi dan malah makin turun ya. Kalau kita perhatikan ya bisa kita lihat low-nya semakin sini semakin dalam lah. Kita harus hati-hati, jangan terlalu banyak menggunakan modal. Tapi bukan berarti kita tidak boleh trading ya. Saya pun masih trading. Saya ada barang di Antam, di SMRA, di Pren. Yang jelas modal yang digunakan tidak semuanya. Seperti itu. Terus skenarionya berarti kalau seperti ini kita bisa coba lihat ya, skenarionya kita lihat narik garis apaan itu? Kalau dia lanjut naik yang harus kita perhatikan ya dia mau menuju ke level 6 ribuan lah, 6061 sampai 6100 itu yang harus kita perhatikan ya. Berarti kisaran candle sini nih 6 ribuan, 6000 berapa tadi? Jadi lupa saya. 6061 sampai 6100. Nah, itu yang harus kita perhatikan, bisa jadi dia kepentok lagi. Nah, kira-kira area sini lah. Area sini sama area sini. 6100 di mana sih? Nah, kisaran sinilah. Nggak apa-apa, nggak tepat pun. Kita garisin aja kisaran 6100. Nah, sini. Jadi level ini harus diperhatikan kalau besok lanjut ya. Bisa jadi skenario-nya kepentok lagi kayak ini. Setelah itu turun lebih dalam. Nah, atau dia main-main dulu nih di atas nih. Sampai tanggal 6 minimal. Setelah itu mungkin bisa terjadi rejection ya. Ini bulan April, hati-hati aja. Ini kalau dia bisa sampai naik melebihi area atas ini, nah ini baru menarik nih. Tapi kalau sekarang ini posisinya masih tanggung-tanggung, jadi kita harus jaga cash dulu ya, takutnya dia lanjut turun. Kalau kita tarik garis trendline nih seperti ini, tarik garis trendline seperti ini. Nah, seperti ini ya. Bisa jadi kalau dia nanti kepental lagi di area atas, dia turun sentuh area sini. Seperti itu ya. Jadi kita masih harus hati-hati. Terus ada yang berpendapat pasti nariknya dari sini ke area sini ya, bisa juga sih. Dia mantul di area situ. Nah, seperti ini bisa juga. Nah, ini mantul nih. Jadi ini juga masih area support trendline, bisa disebut seperti itu. Tapi saya lebih yakin yang bawah, nggak tahu kenapa saya lebih yakin supportnya yang ditarik dari area sini. Sepertinya ini berpeluang besar untuk menyentuh area sini. Nah, seperti ini kurang lebih. Saya lebih yakin seperti ini sih. Skenario-nya dia mantul atas terus lanjut ke bawah sini atau langsung lanjut. Ya, berarti kalau dia langsung lanjut tanggal 6 dia putar arah nih.
Putar arah pun itu bisa jadi rebound sementara ya. Yang jelas saya akan menunggu tanggal 6. Yang pertama kita bahas Antam. ANTM. Antam hari ini mantul. Gimana kondisinya untuk Antam? Untuk Antam sih sebenarnya di sini memang mantul, tapi kita masih tetap berhati-hati ya. Berhati-hati sama IHSG-nya nih. Di sini dia tuh buat pola ini, falling wedge. Dia buat falling wedge di area sini. Nah, ini falling wedge. Jadi ketika dia turun ke sini, dia tuh melakukan retest ya. Nih dia sempat turun, naik lagi, close di atas garis falling wedge-nya. Jadi untuk potensi masih bisa ada. Yang harus kita perhatikan yaitu area 2300-an lah. Kita pasang dulu ya. Kita ulangi Fibonacci-nya seperti ini. Jadi yang saya tarik adalah swing high-nya. Area sini dan area sini itu yang saya tarik, dan kita lihat level yang harus kita perhatikan yaitu 2290 sampai 2320. Ya, ini bisa jadi target poin kita sih. Lumayan ya. Kita perhatikan dia bisa lanjut ke area sini seharusnya. Setelah itu entah dibanting lagi atau tidak. Antam ini tukang PHP ya. Nah, seenggaknya bisa cuan lah. Kemarin saya APG down, terus tadi juga saya APG down lagi, tapi tidak bilang-bilang di grup karena ada yang ngiri kalau saya bilang APG down ya. Jadi kondisinya saya sudah tidak minus. Jadi kalaupun besok saya TP di kisaran 2290 itu udah untung. Nah, selanjutnya SMRA. SMRA nih saya tadi ambil di closing. Sebelumnya saya bilang ini kalau ada yang mau ambil silahkan ambil di harga 935-an atau semurah-murahnya tadi ya. Tadi sempat turun dulu panik, saya pun ya panik, tapi saya belum ambil tadi ya. Saya baru ambil di closing mantul. Kenapa saya berani ambil? Kalau saya mengeluarkan moving average 2134, di sini dia mantul di area moving average 2134, tepat close di atasnya ya. Kalau kita lihat dari history, di sini dia turun, dia sempat ke bawah dulu, ke bawah moving average, lalu close di atas moving average, dan keesokan harinya dia bisa lanjut ya. Kalau kita lihat secara tren pun, ini trennya masih uptrend. Kalau kita lihat, kita coba hilangkan dulu ini. Nah, ini trennya masih uptrend ya. Kalau kita lihat seperti ini. Jadi saya masih berani ambil. Terus untuk targetnya di mana? Oh, tadi stop loss Antam, lupa ANTM. Stop lossnya dulu nih, kasih tahu nih. Buat yang pegang barang, karena tadi banyak yang nanya ya. Kita lihat stop loss Antam tuh di bawah sini. Nah, bawah sini. Di bawah 2100 ya. Lewat satu tick kita lepas. Selama masih di atas ya nggak apa-apa. Kalau misalkan besok kalian nggak sempet TP di area-area sini, terus dibawa turun lagi ya, sebelum ini dilewati nggak apa-apa buat kalian pegang. Stop loss terbaik satu tick di bawah support SMRA. Untuk SMRA stop loss di mana ya? Kita stop loss di support terakhirnya aja di sini. Kita stop loss di bawah 895 sebelum lewat tidak lepas. Ya, karena kenapa? Kalau kalian taruh stop loss di tempat yang tidak tepat, kalian malah akan banyak ruginya. Percaya deh. Jadi stop loss itu memang harus di bawah support. Jadi misalkan kalian beli pucuk nih seperti ini di sini, mau nggak mau kalian pikirin dulu risknya. Risknya kalian harus lepas di area sini. Ya, jadi seperti itu. Kalian sebelum beli lihat dulu area stop lossnya. Misalkan stop lossnya 10%, sanggup nggak? Karena itu harus ditaruh satu tick di bawah support. Semisal nggak sanggup ya kalian cuman buang-buang uang. Misalkan beli di sini, terus kalian stop lossnya di sini, aduh itu buang-buang uang doang. Untuk target poinnya ya, yang terdekatnya kita bisa lihat seperti ini.
Saya tarik dari area sini ke area sini. Oh maaf, kepanjangan. Dari area sini ke area sini. Bisa kita perhatikan, berarti kita bisa taking profit terkat 985 di sini. Kalau emang punya barang ya 9. Di sini kita bisa taking profit di area-area sini sampai 1005. Tinggal kita pilih aja, mendekati area itu kita sudah boleh taking profit. Kalau lebih ya bonus, itu target terkatnya aja. Kalau stop lossnya kita taruh di bawah sini. Oh itu udah stop lossnya ya, lupa. Nah, karena di sini masih berdiri di atas moving average 21, saya masih yakin untuk ambil ya. Walaupun IHSG-nya jelek ya, kalau soal turun mah gimana nanti, yang penting coba dulu, dan modal yang digunakan memang tidak 100%. Oke. Terima kasih.